kalian. Mungkin kalian dari rumah ada masalah dengan orang tua, sampai di sekolah kita juga mau teman-temannya. Jadi masalah itu sudah tersimpan semua di hati, iya kan? Jadi supaya masalah itu bisa keluar semua, tidak lagi tersimpan di dalam hati, kita akan membuat sebuah teknik, ya, namanya teknik stop, ya, namanya teknik stop. Apa itu teknik stop? Oke, nanti akan kita praktekkan, kita akan menjelaskan dulu. Perhatikan sebagian aku. Oke, karena kita mau berdiri dulu, akan kita ya. Di sini ada teknik stop, ya. Stop itu maksudnya kita menghentikan apa yang sedang kita lakukan, ya. Kita menghentikan semuanya kegiatan yang sedang kita lakukan. Itu namanya teknik stop, ya. Jadi apa pikiran-pikiran yang sedang kalian pikirkan dari rumah, yang kalian bawa dari rumah, ya, yang kalian pikiran yang kalian bawa dari rumah itu di stopkan dulu di sini sekarang, ya. Lalu yang kedua, yang S-nya take a breath, ambil nafas dalam-dalam. Nanti kita akan ambil nafas dalam-dalam. Oke, ya. Dan lalu yang ketiga, observe, memperhatikan pikiran dan perasaan Anda, ya. Perasaan kita tadi yang sudah kita kumpulkan dalam hati akan kita kumpulkan semua nanti. Setelah itu baru akan kita buang. Umpamanya bagaimana caranya? Proses. Pilih tindakan yang konstruktif, ya. Oke, udah. Caranya begini. Kita ambil nafas dalam-dalam, udah. Ambil nafas dalam-dalam. Ini masih praktek ya, Nakut. Oke, buang. Oke, sekarang kita sudah yang sebenarnya, ya. Oke, kita lakukan teknik stop supaya nanti kita dalam belajar kita lebih bersemangat, ya. Oke, ya. Kita mulai. Bisa kita mulai, Nakut? Oke. 1, 2, mulai. Buang. Lagi. Buang. 1 lagi. Buang. Oke, mulai dulu. Ya. Bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan teknik ini tadi? Senang ya, Nakut? Iya. Senang ya. Kenapa kalian senang? Karena semua beban-beban pikiran yang dibawa dari rumah, ya, semua beban-beban pikiran yang tadi kalian bawa dari rumah sudah kalian kumpulkan di dalam hati dan sudah kalian hempaskan jauh-jauh waktu kita melakukan teknik stop, ya. Dengan kita menarik nafas, ya, buang jauh, ya. Kita tarik nafas, kita kumpulkan semua masalah-masalah yang sedang kita alami, kita kumpulkan, baru kita buang. Oke, jadi sudah dibuang semua masalah beban pikiran yang ada di dalam hati. Jadi sekarang hati kita sudah kosong, ya kan? Hati kita sekarang ini sudah kosong, ya kan? Jadi kalau hati kita sudah kosong, jadi sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Oke, kalau sudah siap mengikuti pelajaran, kita masuk ke dalam pelajaran kita, ya. Apa pelajaran kita? Pelajaran kita hari ini mengenai teks fiksi, ya. Yang tadi saya sebut tadi tujuan belajar kita. Menganalisis informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, arahan, pandangan atau pesan dari teks fiksi, narasi, audiovisual dan oral dalam bentuk analog, dialog dan gelar bicara, ya. Itu tujuan pembelajaran kita, ya. Tadi kita sudah melakukan teknik stop, sudah. Oke, jadi pelajaran kita ambil dulu garis besarnya, ya. Kita ambil dulu garis besarnya teks fiksi, ya. Teks fiksi dan sekilas sudah dijelaskan. Teks fiksi itu adalah karya sastra yang menjelaskan suatu kejadian yang tidak benar-benar terjadi atau tidak nyata, ya. Jadi teks fiksi juga ada jenis-jenisnya, ya, dan ada contoh
10 kata asal itu adalah contoh dari teks fiksi. Jadi teks fiksi itu nanti ada salah satu yang akan kita pelajari hari ini. Apa nanti? Oke, supaya kalian lebih semangat, kita akan membuat sebuah kuisnya. Ya, perhatikan dulu ke papan tulis, akan dibuat acak katanya. Ya, setiap kelompok perhatikan ke papan tulis. Ya, begitu nanti tahu langsung kelompok yang tunjuk tangan saya begitu ya. Oke, perhatikan ke papan tulis kita ya. Acak kata. Oke, ya, perhatikan dulu semuanya. Kata yang pertama, perhatikan bagus-bagus. Papan tulis kita. Nampak di belakang aku? Oke. Bisa dibaca aku? Oke, apa di belakang aku? Oke, ini ada 10 kata. 10 kata acak. Kalian buatnya menjadi 10 kata yang utuh. Jadi dari kata utuh ini nanti kita tahu 10 kata ini adalah contoh dari teks fiksi. Oke, perhatikan semua ke depan. Selagi menulis tadi, pasti sudah ada yang mulai mengetik, ya. Apalah arti dari kata 10 itu? Ya? Oke? Ya. Nomor 1, apa dia? Oke, Gabriel, silakan aku. Iya, oke. Nomor 1 adalah legenda. Iya. Yang kedua, Resti. Oke, mitos. Yang ketiga, ada lagi. Oke, Marsha.
ya, legenda, lagi mitos, baru dongeng, hikayat, terus fabel, lagi novel, geografi, cerpen, dan puisi. Ya, oke. Sudah pernah dengar lagi itu? Oke, sudah pernah dengar ya. Oke. Sekarang aku mau nanya ya. Sampai tahu apa itu dongeng? Dongeng, legenda. Oke, Marsha. Jenis cerita fiksi yang bersifat khayalan untuk menjelaskan tentang kejadian sesuatu di suatu daerah atau tempat lain. Iya. Legenda adalah suatu cerita yang diceritakan di masa lalu mengenai suatu daerah atau daerah tertentu di suatu tempat atau suatu tempat yang lain. Yang kedua, mitos. Ada yang tahu itu mitos? Mitos apa? Ada yang tahu? Oke, Iko. Cerita rakyat yang berisikan penafsiran tentang prinsip alam semesta manusia dan bangsa yang mereka benar terjadi. Iya, cerita rakyat tentang asal usul manusia yang dianggap yang tidak pernah terjadi tapi dianggap terjadi, tidak nyata. Itu namanya mitos, ya. Lalu yang berikutnya, dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng? Oke, silakan. Merupakan cerita bersifat khayalan Iya, cerita hayalan yang tidak pernah terjadi, yang diceritakan dari mulut ke mulut. Oke, baru yang selanjutnya, hikayat. Hikayat, ada yang tahu hikayat? Oke, Zahra. Oke, karya sastra Melayu lama ya, yang berisi silsilah ya, itu kayak. Baru yang selanjutnya fabel. Oke, cerita hewan yang digambarkan seperti manusia. iya, cerita hewan yang digambarkan seperti manusia. Yang selanjutnya geografi. Oke, enggak? Ya, riwayat itu seorang yang ditulis oleh orang lain. Baru selanjutnya cerpen. Boleh saya tanya kamu, apa itu cerpen? Cerita pendek? Ya. Cerita pendek Cerpen. menceritakan suatu kejadian dalam hidup manusia secara sekilas. Oke, yang menceritakan kisah hidup manusia secara sekilas. Drama ini paling sering didengar ya. Oke, apa itu drama aku? Suatu karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dalam berdialog dan berinteraksi. Oke, suatu karya yang menceritakan kisah hidup manusia dalam bentuk dialog yang dipentaskan. Terakhir, visi. Siapa yang sering bervisi di sini? Hilda, oke, silakan aku. Karya sastra yang menggunakan bahasa sederhana dan membantu untuk menyampaikan perasaan, gagasan, atau pengalaman. Iya, karya sastra yang diungkapkan secara kreatif, ya, untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman. Oke, dari ke-10 contoh fiksi ini ada satu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Apa itu? Yaitu fabel, ya. Fabel aku. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Fabel, ya. Fabel. Apa itu fabel? Aku jelaskan sama teman-teman keberian ya. Fabel adalah cerita Hewan yang digambarkan ini seperti manusia. Iya, fabel adalah cerita mengenai hewan yang digambarkan mirip seperti manusia. Ya, cerita hewan yang digambarkan seperti mirip dengan manusia. Oke, di sini ibu punya sebuah video, ya. Ibu punya sebuah video mengenai hewan
video Fabel, ya, ceritanya menarik sekali. Setelah kalian saksikan nanti video ini, akan ada hal yang dapat kalian ngerti. Oke? Sebentar ya aku. Oke, silakan perhatikan video ini ya. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari gerak langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau Rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau Smut, kau mau menerima tantanganku? Ternyata penakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, Aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang berani melawan raja hari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Selamat tinggal, lamban. Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan. Namun, ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kura-kura, kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar, namun ia terlambat karena saat itu kura-kura telah sampai
masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah dari Bu Kura. Aku telah meremehkanmu. Ini kancing emas yang kujanjikan. Tidak usah kelinci, simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan merasa benci dengan anak ini. Mereka pun bergembira bersama-sama. Pesan dari cerita ini adalah jangan bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Oke, inilah tadi video Fabel yang berjudul apa tadi bulan aku? Kelinci dan kura-kura. Oke, bagaimana ceritanya? Ada pesan moral yang saya dapatkan? Iya. Bagaimana tadi sifat si? Sombong. Oke. Untuk itu, dari video ini kita dapat mengambil sebuah poin penting, ya. Apa itu poin pentingnya? Oke. Poin pentingnya itu ada 8, ya. Oke, nah, yang pertama, ya, ada poin penting dari video yang sudah kita tonton barusan. Yang pertama, siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Siapa yang tokoh? Kelinci dan kura-kura. Oke, yang kedua, bagaimana tingkah laku tokoh? Iya, kalau si kura-kura sabar dan baik. Kalau si kelinci sombong. Iya. Bagaimana bagian mana yang mendukung hal tersebut dari tingkah laku si kelinci dan si kura-kura? Yang ketiga, adakah kesamaan tingkah laku tokoh dalam cerita dengan manusia? Ada ya. Kenapa? Ya, karena ada manusia di dunia ini yang sombong, ya. Ada juga manusia di dunia ini yang sabar. Oke, dilanjutkan. Pada bagian yang mana hal itu terlihat? Iya. Pada bagian mana tadi? Pada bagian lomba. Oke, pada bagian lomba yang didului oleh si kelinci. Siapa tadi? Kelinci. Dipikirnya dia akan duluan sampai di finish. Ternyata karena dia sepele kepada si kura-kura, siapa yang duluan sampai? Kura-kura. Walaupun si kura-kura jalannya lambat sekali, si kelinci bisa lari, tapi karena kesepelean si kelinci dengan si kepada si kura-kura, dia berteduh sebentar di bawah pohon, tadi kan? Dia berteduh sebentar di bawah pohon, tapi sekarang karena dia capek sekali, jadi dia tertidur, sehingga dia tidak sadar bahwa si kura-kura duluan sampai ke garis finish. Bagaimana dari perasaan si kelinci? Malu ya, dia malu sekali. Kenapa dia malu? Karena dia sudah remeh pada si kura-kura. Dia berpikir dia itu yang akan duluan sampai di garis finish. Ternyata tidak. Baru yang ke bagaimana bahasanya? Bagaimana bahasanya? Apakah mudah dipahami? Sebutkan contohnya. Bagaimana bahasa dalam video tadi? Mudah? Mudah dipahami. Yang mana tadi di bahasanya yang mudah dipahami? Semuanya mudah dipahami ya? Karena bahasa dalam Fabel tadi adalah bahasa Indonesia yang sehari-hari kita gunakan. Oke, yang bagus. Apakah ada bahasa atau kalimat yang belum dapat dipahami? Tidak ada ya, semua gampang dipahami. Lalu yang selanjutnya, bagaimana alur cerita? Seru ceritanya ya. Seru dan menarik. Terakhir, pesan apa tadi yang dapat disampaikan lewat cerita tersebut? Jangan nyombongkan diri. Oke Bu, tangan dulu semua kita. Ya, ini masih satu video yang diberikan kepada kalian ya. Akan Ibu jelaskan
kita tahu fabel adalah cerita yang mengisahkan cerita tentang hewan, ya kan? Jadi hewan seolah-olah dapat berbicara. Hewan dalam fabel memiliki kemampuan untuk berbicara dan berpikir seperti manusia. Ya kan, tadi kan seperti video kita kan? Oke. Yang kedua, tema moral, ya. Fabel selalu mengandung pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Itu yang penting yang harus kamu tahu ya. Fabel memiliki pesan moral yang ingin disampaikan kepada orang yang membacanya, pada orang yang mendengarkannya, pada orang yang melihatnya. Ya, jadi tidak ada kita kalau menonton atau membaca sebuah fabel. Yang ketiga, alurnya sederhana, ya. Alur cerita fabel biasanya sederhana dan mudah dipahami, ya. Kenapa? Karena dia ceritanya tidak panjang, dia ceritanya pendek, ya. Seperti kita kan 5 menit langsung tahu kita ya. Alurnya seru sekali ya. Oke, yang terakhir, penggunaan majas. Di situ ya penggunaan majas. Kenapa ada penggunaan majas? Ya, majas apa yang digunakan? Majas personifikasi, ya. Yang benar adalah majas personifikasi. Kenapa? Majas personifikasi adalah hewan dalam fabel diberi sifat-sifat manusia seperti kecerdasan, kelicikan atau kebaikan. Kalau tadi sifat apa yang dimilikinya? Licik, ya. Siapa yang licik? Gio, linci, ya. Sifat licik seperti manusia. Kelinci di situ memiliki sifat seperti manusia licik. Jadi ini adalah majas hiperbola, hewan seolah-olah seperti manusia. Oke, kita perhatikan lagi selanjutnya. Oke, tema-tema umum dalam fabel, ya. Tema umum dalam fabel menceritakan mengenai kebaikan dan kejahatan, ya. Yang tadi apa tadi? Iya kan? Kebaikan dan kejahatan. Siapa tadi di sini temannya yang baik? Pura-pura yang baik dan jahat? Iya, kejahatan adalah juga oleh si kelinci. Fabel sering menggambarkan konflik antara kebaikan dan kejahatan. Yang kedua, kejujuran dan kelicikan, ya. Fabel sering menunjukkan perbedaan antara kejujuran dan kelicikan. Adakah tadi di video kita? Iya, kejujuran dan kelicikan. Siapa yang licik di situ? Yang jujur di situ? Walaupun dia jalan lambat, tapi dia tetap di dalam jalurnya, sehingga dengan kejujurannya dia bisa sampai di garis finish. Oke. Yang selanjutnya, kerjasama dan persaingan, ya. Fabel sering menunjukkan pentingnya kerjasama atau persaingan dalam mencapai tujuan. Ya, ada tadi sini persaingan. Ya, antara siapa? Antara kura-kura dan kelinci. Ada persaingan antara si kura-kura dengan si kelinci. Iya, ada di situ kerjasama. Tidak ada kerjasama ya? Tidak ada kerjasama, hanya persaingan. Ya, oke. Selanjutnya, pesan moral dalam fabel. Ya, ini yang paling penting. Ya, kalian anak-anak remaja harus sering membaca atau menonton video-video mengenai fabel ya aku. Karena di situ banyak sekali pesan moral dalam. Kenapa kita ambil? Apa pesan moral aku? Yang menjadi pedoman hidup kita setelah kita menonton videonya, setelah kita membaca ceritanya, ya. Apa itu? Yang pertama, kejujuran lebih baik, ya. Pesan moral tentang pentingnya kejujuran dan menghindari kelicikan, ya. Seperti tadi. Jadi, yang mana yang harus dihindari tadi dalam video kita? Kelicikan siapa aku? Kelicikan kelinci harus kita hindari. Tapi kejujuran kebaikan siapa yang harus kita ambil? Pura-pura, ya. Jadi ingat, seorang pura-pura jangan menjadi seorang kelinci. Oke. Yang selanjutnya, kerjasama membawa keberhasilan, ya. Pesan moral tentang pentingnya kerjasama dan saling membantu, ya. Di sini tadi sebenarnya si pura-pura itu ada temannya, ada beberapa temannya yang berkuliah. Lihat tadi kita yang video terakhir. Ada tadi siapa tadi teman-temannya? Ada Wika, ada monyet, ya. Itu kerjasama. Mereka menyaksikan setiap langkah kaki yang dilalui oleh si pura-pura, disaksikan walaupun dia dijauhkan, ya. Dengan kerjasama dan kejujurannya, sehingga dia bisa berhasil mendapat keberhasilan. Yang selanjutnya, menghormati orang lain. Pesan moral tentang
dan menghargai perbedaan. Apa tadi pesan dari mereka kepada si kelinci? Apa tadi? Jangan sombong pada yang lain dan jangan sering mengganggu hewan lain, karena di situ kelinci itu sering mengganggu hewan lain ya. Di situ dia sepele pada hewan lain, contohnya kepada si kura-kura, makanya dia jadi kalah ya, jadi kalah dengan kesombongannya ya. Yang terakhir, bersikap sabar dan tekun ya. Pesan moral tentang pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Siapa tadi dinaku? Siapa di orangnya? Kura-kura ya. Dengan kesabaran dan dengan langkah yang pelan sekali. Tapi dengan kesabaran dan ketekunan, walaupun dia sudah melihat si kelinci sudah jauh sekali melampaui dia, tapi dia tetap sabar sehingga dia meraih kemenangan. Oke, kita lanjutkan. Analisis struktur fabel ya. Analisis struktur fabel itu ada 4. Yang pertama, pengenalan ya. Di dalam pengenalan itu, di situ diperkenalkan tokoh dan latarnya ya. Di situ diperkenalkan tokoh dan latarnya ya. Siapa tokohnya tadi di sini dalam cerita video kita tadi? Tokoh utamanya. Ada tokoh-tokoh yang lain di situ. Ada rubah, ada semut, ada monyet, ada siput ya. Mungkin ada 6 atau beberapa tadi di situ ya. Terus latar, tahu apa latar kan aku? Latar adalah tempat terjadinya peristiwa. Latar itu dibagi 3 ya. Ada latar tempat, latar waktu dan situasi atau suasana ya aku. Oke, di sini tadi di dalam video kita tadi, di mana tempatnya? Di hutan ya. Bagaimana waktunya? Mungkin itu siang-siang mungkin ya. Situasinya bagaimana? Kalau perlombaan ramai ya dan menegangkan. Oke. Yang kedua ada konflik. Konflik di sini munculnya masalah atau konflik yang akan dihadapi tokoh. Muncullah masalah ya. Pertama sekali muncul masalah. Apa tadi masalah yang pertama kali muncul? Kelinci yang licik ya. Kelinci yang licik tadi. Dia duluan pernah dulu seperti itu. Dulu sampai di video ya kan. Dia lari duluan. Udah. Itu kelicikannya. Baru yang ketiga adalah klimaks. Puncak konflik atau titik balik cerita. Apa puncaknya di situ? Dengan kelicikannya dia kalah. Dengan kelicikan si kelinci dia kalah dari si kura-kura ya. Terakhir, resolusi. Bagian resolusi ini adalah penyelesaian konflik dan pesan moral yang ingin disampaikan. Apa tadi penyelesaian konfliknya? Si kura-kura menang dan si kelinci kalah. Ya. Selanjutnya kelinci minta maaf kepada kura-kura dan temannya yang lain kepada yang lain karena sering berbuat jahat dan mengganggu hewan lain. Iya. Moralnya tadi jangan menyombongkan diri. Oke, kita lanjutkan. Contoh fabel yang terkenal. Ya, ada beberapa contoh fabel yang kalau kalian bisa lihat itu di depannya ya. Contoh fabel yang terkenal. Yang pertama, si kancil dan buaya. Siapa saja tokohnya? Kancil dan buaya. Udah? Pesan moralnya apa? Kelicikan dapat mengalahkan kekuatan. Baru yang kedua, kelinci dan kura-kura. Tokohnya kelinci dan kura-kura. Pesan moralnya ketekunan lebih penting daripada kekuatan. Ya, ketekunan siapa tadi sih? Kura-kura. Ya, bukan kelinci. Kalau kelinci kelinci. Lalu yang ketiga, serigala dan kambing. Siapa satu tokohnya? Iya. Pesan moralnya jangan mudah tertipu oleh kata-kata manis. Oke, itu dari contoh fabel yang terkenal ya aku. Oke, apa manfaat kepada kalian ya, kepada kita kalau kita itu sering mendengar, melihat dan membaca fabel ya. Manfaat mempelajari fabel yang pertama, meningkatkan moral
bayangkan? Apa yang ada dalam bayangan kalian? Ya hewan ya, hewannya melompat seperti spinach ya, ini itu ya. Yang ketiga, memperkaya kosakata ya. Lalu memperkenalkan anak-anak pada berbagai kata baru dan memperkaya kosakata ya. Dalam kamus tadi banyak kata-kata tadi yang dalam cerita tadi ya. Mungkin cerita dari si kancil dengan si pura-pura tadi bahasanya menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari yang bisa kita dengar ya. Tapi di situ mungkin ada yang kata kalimat langsung dan kalimat tidak langsung ya. Itu memperkaya kosakata untuk kalian maksudnya. Lalu yang terakhir, meningkatkan pemahaman bacaan. Tabel membantu anak-anak untuk memahami dan menganalisis cerita. Ya, apa yang dianalisis dalam cerita? Nah, tokohnya, latarnya, karakteristik tokohnya, bahasanya, pesan moralnya itu maksudnya ya anakku. Oke, kita lanjutkan. Kesimpulannya, ya. Tabel merupakan cerita pendek yang penuh makna dan hikmah. Dengan mempelajari tabel, anak-anak dapat belajar tentang nilai-nilai moral dan pelajaran hidup yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ya anakku, jadi jangan malas untuk membaca tabel atau mendengarkan cerita tabel, karena cerita tabel itu banyak sekali manfaatnya kepada kalian. Oke, sampai di sini penjelasan ibu ada yang kurang paham? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ibu akan memberikan video selanjutnya. Ibu akan memberikan video yang selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Kalau ada pertanyaan, ada video berikutnya. Ya. Ada video berikutnya. Oke, perhatikan video ini. Kalau nanti kalian memperhatikan video ini, akan ada tugas berikan. Belalang bersih. Tidak ya? Di sebuah hutan yang luas pada musim panas, dapat seekor belalang yang sedang bermain di ladang. Di saat belalang asyik bernyanyi, tak lama datang rombongan semut yang membawa buah-buahan besar menuju rumah mereka. Semut hanya menggelengkan kepala dan keheranan melihat belalang yang hendak bernyanyi dan tidak memberikan makanan untuk menjaganya. Ternyata belalang tidak menghiraukan kedatangan semut yang sedang mengumpulkan makanan untuk musim hujan. Ia lebih memilih untuk terus bernyanyi hingga malam hari. Musim panen pun tiba. Belalang masih asyik dengan gitarnya dan bernyanyi sepanjang hari. Dia sama sekali tidak tergerak untuk mengumpulkan makanan yang akan dimakan saat musim hujan tiba. Bersamaan dengan belalang yang asyik bernyanyi, muncullah rombongan semut yang datang membawa hasil panen menuju rumah mereka. Semut mencoba bertanya kepada belalang. Hai belalang, mengapa kamu tidak mengumpulkan makanan untuk musim hujan nanti? Kamu akan kesusahan jika tidak mencari makan sekarang. Tenang saja semut, aku masih bisa kok bertahan di musim hujan. Belalang tidak menghiraukan perkataan semut. Ia lebih memilih melanjutkan bernyanyi dan bermain gitar daripada mengumpulkan makanan untuk musim hujan nanti. Oke, baiklah. Semut pun lelah meninggalkan belalang. Ia akhirnya memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Musim hujan pun tiba. Belalang yang tidak mempunyai cadangan makanan
sedang memasak sup hangat. Belalang pun masuk ke dalam rumah semut. Semut memberikan selimut dan makanan untuk belalang. Kemudian belalang meminta maaf kepada semut dan mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Oke, dari video ini adalah sebuah puzzle, ya. Tadi dengan penjelasan yang sudah dijelaskan kepada kita panjang lebar tadi, sudah paham bagaimana mengerjakan atau menganalisis sebuah puzzle yang dapat dilihat atau ditonton dari sebuah slide kita. Sudah dapat? Oke. Kalau begitu, Ibu akan membagi tugas dalam kelompok. Ini kalau lihat sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Ini ada tugas kalian. Setelah kalian memperhatikan video yang barusan Ibu putar, ya, kalian dapat mengerjakan poin-poin penting yang ada di kertas ini ya. Ini tugasnya kelompok. Di sini tulis nama kelompoknya, siapa yang jadi ketua dan siapa yang jadi anggota-anggotanya. Oke, ini dikerjakan di kelompoknya. Di kelompok 1, kelompok 2, dan waktu kalian mengerjakan dalam kelompok adalah 15 menit, ya. Oke, dalam kelompok bekerja
Bagaimana
ini ambilan dari hasil presentasi dari kelompok 2. Ya. Kelompok lain yang ingin menanggapi, bagaimana menurut kalian tampilan dari teman kalian ini? Silahkan berikan komentar. Silakan komentarnya. Bagaimana tanggapannya? Tangan untuk kelompok 2. Kita lanjutkan tampilan dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan. Bagaimana suaranya tuh? Bagaimana kawan-kawannya? Ada apa sama kelompoknya? Ya, ini tampilan dari kelompok 3. Ada kelompok lain yang mau memberikan komentarnya, Ibu persilakan. Tadi kelompok 1 yang komentari kelompok 2, kelompok 2 yang komentari kelompok 1. Sekarang diberikan kepada kelompok 4. Coba sekarang berikan komentarmu terhadap tampilan teman dari kelompok 3. Oke, persilakan. Diri lagi. Diri. Siapa? Oke. Jarak diri. Oke. Julius. Bagus dan baik.
nomor 3. Kami dari kelompok 3 yang mengetahui kelompok 4 Oke, teman untuk yang menanggapi dan membongkar. Oke, semua pertanyaan sudah dapat dijawab dengan bagus dan benar ya. Oke, jadi kalian sudah paham apa itu kabel, apa saja contohnya, dan bagaimana caranya untuk mendapat nilai moral ya. Oke, pelajaran kita cukup sampai di sini ya. Pesan yang dapat kalian ambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah jadilah anak yang bagus ya. Dengan kita mendengar dan menyaksikan fabel tadi, kita harus menjadi orang yang baik karena fabel adalah cerita yang mengisahkan tentang hewan ya. Cerita yang mengisahkan tentang hewan yang menyerupai seperti manusia ya. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita peroleh ya. Dan kita mau dengarkan sebuah cerita fabel ya. Oke, cerita fabel itu dapat kalian simak dari rekaman YouTube, dari buku-buku cerita ya. Jadi rajin-rajinlah untuk membaca buku cerita atau fabel contohnya supaya kalian dapat menambah pengetahuan ya. Oke, sampai di sini dari pelajaran yang Ibu berikan. Ada pertanyaan aku? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu memberikan PR kepada kalian ya. Tugas di rumah ya, tugasnya di rumah adalah catat ya. Jadi ada tugas kelompok dan sudah kalian saksikan ada 2 video contoh fabel ya aku. Ada 2 video contoh fabel. Hari ini tugasmu nanti di rumah ya, catat di buku latihannya. Cari sebuah fabel ya. Cari sebuah contoh fabel ya. Cari sebuah video ya, cari sebuah video atau cerita fabel. Boleh kalian cari di YouTube, boleh kalian ambil di buku cerita. Dan makanya sekalipun buku cerita bisa diperoleh di buku di toko